Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nindi Ardianturi. NIM saya 183151102. Jadi di sini saya akan mereview artikel dari salah satu Journal of Language Studies yang judulnya Basa Walian Malang Address Practice atau istilah alamat dalam Basa Walian Malang. Yap, Basa Walian Malang Address Practice atau istilah alamat Basa Walian Malang. Jadi dalam artikel ini berfokus pada basa walian pemuda Malang. Jadi basa walian ini bahasa yang biasanya digunakan oleh pemuda Malang dalam kehidupan mereka keseharian. Variasi walian ini berasal dari Jawa, digunakan untuk menunjukkan kata pembalikan. Terus kemudian dalam artikel ini itu masalah yang dibahas bagaimana istilah alamat itu digunakan di antara para penutur walian. Nah, di mana istilah alamat ini itu menandakan kesopanan linguistik. Jadi, basa walian ini, istilah alamat ini itu dipraktikkan dalam kesopanan multibahasa. Nah, kalau berbicara tentang istilah alamat, jadi istilah alamat itu menurut Brown 1988 itu dia menyampaikan bahwa istilah alamat itu merupakan referensi linguistik yang digunakan oleh pembicara kepada penerima, kayak gitu. Terus kemudian oleh Muhammad Yahya DKK itu juga menjelaskan bahwa istilah alamat itu menandakan kesopanan, di mana kesopanan itu bukanlah sesuatu yang biasa kayak gitu. Jadi nggak cuma formalitas aja atau rutinitas, tetapi itu sudah menunjukkan suatu kebiasaan sosial, keadaan sosial kayak gitu. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini itu dalam pengumpulan datanya itu ada observasi dan wawancara, tidak terstruktur. Jadi data metodologi penelitiannya ini, pengumpulan data itu dimulai periode Agustus 2015 sampai Juni 2015. Pengambilan sampel itu ada sekitar 13 orang yang memang mereka asli orang Malang. Jadi mahasiswa Malang itu kan banyak sekali. Nah, sampelnya didapatkan dari situ. Tidak cuma mahasiswa, jadi orang tua kayak gitu. Jadi benar-benar terlihat bahasa yang digunakan antara bapak dan anak kayak gitu. Terus kemudian datanya ini tidak hanya didapat dari observasi dan juga wawancara, tetapi sekarang itu dengan adanya internet banyak media sosial kayak gitu. Nah, pemuda Malang itu juga menggunakan banyak grup, misalkan grup sepak bola kayak gitu. Nah, di situ mereka juga sering menggunakan basa walian tersebut, sehingga peneliti itu bisa meneliti dari grup tersebut. Dan ternyata ditemukan banyak, memang mereka tidak hanya di keseharian mereka menggunakan basa walian, tetapi juga dalam sosial medianya. Setelah pengumpulan data kayak gitu ditemukan data. Ada beberapa data, misalkan yang pertama itu ada kata ayas. Ayas di sini itu kalau dibalikan menjadi saya. Contoh kalimatnya seperti ini. Ayas tak ngayambes ngayambese. Jadi kalau dibalik itu saya tak sembayang sembayang se. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu artinya aku akan berdoa sekarang. Nah, penggunaan saya di sini itu ditemukan data itu seorang bapak itu berbicara dengan anaknya. Nah, ayas ini digunakan untuk menetralkan strata sosial, status sosial. Jadi, misalkan saya di bahasa Indonesia itu kan sudah bahasa formal. Nah, di sini tidak menunjukkan bahasa formal, kayak lebih intim kayak gitu, tapi juga bukan bahasa yang kurang sopan. Jadi sudah netral. Terus kemudian ada lagi umak. Umak di sini kalau dibalik menjadi kamu. Contoh katanya seperti ini. La umak gak daftar silup pisan gitu. Jadi la kamu gak daftar silup. Silup di sini polisi, artinya polis. La kamu gak daftar silup pisano. Bahasa Indonesianya itu mengapa kamu tidak mendaftar diri di akademi kepolisian. Ini juga umak ini juga bukan bahasa yang kalau di Jawa itu kan ada. Misalkan orang tua mau berbicara dengan anak, itu dia menggunakan bahasa kromo. Anak berbicara dengan orang tua itu menggunakan bahasa kromo alus.
atau sebaliknya ngoko alo seperti itu. Kalau di Malang ini basa walian ini digunakan untuk menetralkan. Jadi ini itu bukan bahasa yang halus atau bahasa yang kasar, tapi memang ya sudah bahasa yang intim digunakan di kehidupan mereka. Terus kemudian ada lagi ibu. Ibu itu kalau di Malang bahasanya ebes kode. Jadi di sini kayak gini katanya. Sek tak takon ebes kode sek ya. Terus kalau bahasa Indonesianya itu sebentar aku akan bertanya pada ibuku. Terus kemudian kalau ayah itu ebe. Contoh katanya seperti ini. Ebe Inep iku wali kotane Malang biyen. Inep di sini itu dibalik. Jadi Penny, ayah Penny adalah wali kota Malang. Terus kemudian istilah kekerabatan juga ada. Di sini ada Sam sama Ker. Sam di sini itu kalau dibalik menjadi Mas. Nah, biasanya para pemuda Malang itu menggunakan kata Sam itu kayak biar mereka itu lebih akrab kayak gitu. Jadi enggak terbatas karena status sosial atau strata sosial. Di sini contoh katanya seperti ini. Kadit ono lap-lapan yokopo iki Sam. Kadit itu kalau dibalik menjadi tidak ono lap-lapan. Lap-lapan itu bal-balan. Tidak ada lap-lapan opo yo iki Sam, iki Mas. Juga bisa bro atau kawan kayak gitu. Kalau bahasa Indonesianya tidak ada lagi pertandingan sepak bola. Bagaimana menurutmu kawan? Seperti itu. Terus selain Mas itu juga ada rek. Kalau Malang itu biasanya nyebutnya ker. Nah, kalau dibalikkan menjadi rek. Itu contoh kalimatnya seperti ini. Ker, yokopo kabare umak. Nak, bagaimana kabar kamu? Umak itu kan kamu. Nah, di sini rek itu kan anak. Terus kemudian ada lagi gini. Ngalam iki koyo ngene loh ker, boys love. Nah, kalau dibalik kan ngalam itu kan Malang. Malang iki koyo ngene loh rek, boys love. Malang harus keren seperti ini gitu. Jadi care di sini itu lebih inklusif dari Sam. Terus jadi dari hasil dan pembahasan ini didapatkan kesimpulan bahwa penutur bahasa walian itu menggunakan istilah malat, istilah alamat untuk menunjukkan kesopanan linguistik. Terus kemudian penutur walian itu mengungkapkan persahabatan, terus solidaritas kayak gitu ya saat menggunakan istilah walian seperti ini. Terus kemudian praktik alamat walian itu sebagai upaya membangun landasan bersama dan mengatur jarak sosial. Jadi mereka tidak menginginkan adanya jarak-jarak sosial seperti itu. Jadi mereka meratakan bahasa mereka dengan bahasa walian ini. Terus kemudian dari adanya istilah alamat kayak gini, bahasa walian kayak gini, itu menunjukkan pergeseran nilai sosial budaya dalam praktik walian. Jadi kalau orang Jawa itu ada ngoko, kromo kayak gitu, orang Malang itu ya sudah mengesampingkan itu, mereka memiliki istilah sendiri untuk bahasa mereka sehari-hari. Nah, setelah membaca hasil dan pembahasan dari artikel di jurnal ini, jadi saya menemukan ya banyak bahasa baru ya dari anak-anak Malang, dari anak-anak ngalam yang memang unik, bisa disebut unik, juga bagus. Terus kemudian di sini itu lebih kayak ke sosiolinguistiknya gitu loh, istilah kesopanannya dalam berbahasa kayak gitu dibahas. Di Indonesia ini kan sangat banyak sekali daerah, sangat banyak sekali bahasa, dan dimana kalau kita datang ke penjuru daerah pasti kita menemukan bahasa baru. Nah, salah satu bahasa yang saya pelajari di sini itu bahasa Malang, bahasa walian Malang. Itu saja yang menurut saya bisa saya sampaikan tentang jurnal kali ini. Semoga bermanfaat dan memberi wawasan. Terus stay healthy, tetap semangat. Kita bertemu lagi nanti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.